saudara. Haleluya, Ucap syukur kita untuk siang hari ini bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Dia selalu mengasihi setiap kita. Untuk itu kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Di mana Tuhan Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita mau mengucap syukur buat Tuhan kita sungguh Dosa dan hidup
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Pujian dan pengagungan kepadamu dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat-Mu Tuhan, pengetahuan yang daripada Engkau ya Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan firman-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati akan Kau Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya serahkan kepada Kau Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Siapa yang siang hari ini merasa kalau kita semua diberkati oleh Tuhan? Amin. Ya saudara, tema hari ini akan berjudul Marked by His Love. Artinya ditandai oleh kasihnya atau kasihnya Tuhan. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan menyatakan bagaimana Allah itu sangat mengasihi kita. Dan kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu memberikan tanda kepada orang-orang yang menjadi kepunyaannya. Kalau saudara baca di kitab Wahyu gitu ya, saudara bisa melihat bagaimana iblis itu meniru pola dari Tuhan. Makanya kalau saudara lihat di kitab Wahyu dikatakan, maka ia akan memberikan tanda kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya dia. Nah, kita akan melihat sebenarnya tanda seperti apakah yang kita miliki di dalam Tuhan. Kita yang pertama akan melihat di dalam kitab Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan dari ayat 4 sampai dengan ke-7. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut sebab aku menyertai engkau dan aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak laki-laki itu dari jarak jauh dan anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ayat 7. Semua orang yang disebut dengan namaku, kuciptakan untuk kemuliaanku dan kubentuk yang juga kujadikan. Nah, saudara kita bisa melihat ini sebuah tanda yang firman Tuhan katakan ini berisi dua hal, saudara. Yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah janji. Yang pertama kita melihat di sini firman Tuhan menyatakan bagaimana engkau adalah berharga di mataku. Tapi bukan cuma harga berharga, saudara. Di sini dikatakan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Salah satu tanda bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan adalah kita ini dikasihi. Kenapa saudara? Karena Tuhan menganggap kita ini adalah berharga. Nah, saudara pernah pergi misalnya ke supermarket gitu ya. Misalnya ada barang. Pernah lihat nggak saudara ada tanda di sini tulisnya begini, best seller. Tahu nggak saudara artinya best seller apa? Yang terbaik. Pernah ya, misalnya buah apel gitu best seller. Misalnya harganya udah paling tinggi deh, udah nggak ada yang harga yang nandingin. Di sini kita melihat bahwa Tuhan ini menandai kita bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan menghargai kita, saudara, bukan sama seperti manusia itu menghargai. Tuhan bilang engkau berharga di mataku dan mulia. Nah, kalau kita lihat di sini firman Tuhan menyatakan janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau dan aku mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Sebuah tanda bahwa kita ini adalah kepunyaan Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai. Firman Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, yatim piatu aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hal ini juga saudara yang diminta sama Musa ketika Tuhan itu bilang sama Musa, kalau aku tidak akan lagi berjalan bersama-sama dengan engkau, aku akan mengutus malaikatku untuk berjalan bersama-sama dengan engkau atau berjalan di depanmu untuk menghalau semua musuh-musuhmu. Tapi Musa bilang apa? Kalau sekiranya aku mendapatkan kasih karuniamu, janganlah suruh kami pergi kalau engkau tidak menyertai kami. Musa berkata seperti ini, saudara. Bukankah orang itu mengetahui kalau kami ini pilihan kamu atau kepunyaanmu ketika kamu berjalan bersama-sama dengan kami? Tandanya, saudara. Musa menyatakan, kalau engkau beserta dengan kami, maka
Itu yang menandai semua orang bahwa engkau adalah milik kami dan kami kepunyaanmu. Tuhan menyatakan bagaimana kita ini disertai oleh Dia dan ini tanda bahwa kita adalah kepunyaannya. Nah, kalau saudara lihat di ayat kelima dikatakan seperti ini, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun kau dari barat. Ini menggambarkan akan pemulihan besar. Kalau saudara tahu bagaimana zaman dahulu bangsa Israel itu terpecah jadi mereka itu pergi karena penjajahan, mereka pergi ke banyak negara, saudara. Dan firman Tuhan menjanjikan bahwa nanti pada akhir zaman Tuhan itu akan mengumpulkan bangsa Israel kembali. Makanya ada gerakan mereka itu pulang ke Israel. Nah, kalau saudara lihat di ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata seperti ini. Aku akan berkata kepada utara, berikan, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan. Nah, ini saudara, firman Tuhan di sini menyatakan mengenai pembebasan atas umat Tuhan. Supaya apa? Kalau kita lihat pada zaman dahulu, karena umat Tuhan itu diperbudak oleh apa, saudara? Oleh bangsa Mesir. Makanya Tuhan mengutus Musa. Tuhan bilang bahwa telah kulihat jeritan daripada umatku dan bagaimana mereka ditindas. Dan Tuhan berkata kepada Musa, aku mengutus engkau untuk membebaskan bangsa Israel, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir ke negeri perjanjian yang telah kusediakan kepadamu. Jadi kalau kita lihat di sini, saudara, ini berbicara bagaimana Tuhan itu merindukan supaya setiap kepunyaannya ini memiliki kelepasan atau kebebasan. Nah, hal ini makanya saudara kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus itu ketika dia mengajar di Bait Allah, dia berkata, Roh Allah ada padaku sehingga ia mengurapi aku untuk membebaskan tawanan, untuk mencelikan mata yang buta, dan untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, ku bentuk dan yang juga kujadikan. Bagaimanakah kita bisa menyadari bahwa kita ini kepunyaan Tuhan dan Tuhan memelihara kita, saudara? Karena Dia yang menjadikan kita. Dikatakan di sini, dikatakan kuciptakan untuk apa, saudara? Kemuliaanku. Kalau Tuhan berbicara, aku menciptakan untuk kemuliaanku, ini berarti merujuk kepada tujuan daripada penciptaan. Bahwa Tuhan menciptakan kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Makanya dari awal Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia seturut dan segambar dengan kita. Untuk apa? Untuk kemuliaannya. Nah, kalau saudara lihat di dalam kitab Yesaya 49 ayat 15 sampai dengan ke-16, firman Tuhan menyatakan seperti ini. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak dapat menyayangi anak kandungannya itu? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu akan tetap di ruang mataku. Saya akan loncat ke ayat 18. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kupakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempat yang tandus dan sunyi sepi di negaramu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Ini kita bisa lihat dari ayat 14 sampai 16 ini berbicara bagaimana betapa spesialnya kita di mana Tuhan, karena firman Tuhan berkata seperti ini. Sekalipun ada seorang ibu yang bisa melupakan bayinya, tetapi aku tidak akan pernah melupakan engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, firman Tuhan menyatakan seperti ini. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Zaman dulu, saudara, zaman dulu tuh terkenal banget orang itu pakai tato. Bener ya, saudara? Sekarang udah nggak terlalu, tapi zaman dulu tren banget tato. Jadi dilukisin itu, istilahnya entah nama orang yang dia suka atau entah sosok gambar dari apa, misalnya gambar yang dia suka. Misalnya orang itu suka naga, dilukis naga. Bener ya, saudara? Banyak kan saudara lihat di situ. Di sini menunjukkan bagaimana saudara bisa lihat kalau Tuhan menyatakan aku melukiskan namamu.
menyatakan bagaimana dia itu sangat mengasihi dan menyukai kita. Kenapa? Karena kita penting sampai kita ini dilukis. Nah, kalau kita lihat di sini firman Tuhan juga menyatakan, angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu, mereka semua yang berhimpun datang kepadamu, aku yang hidup, mereka semua akan kupakai sebagai perhiasan dan mereka akan kulitkan seperti yang dilakukan oleh pengantin perempuan. Sebab tempatmu yang tandus dan sunyi sepi akan dirombak. Yang dulu itu terlalu sungguh sekarang akan terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Ini berbicara kembali kepada janji Tuhan bahwa Tuhan itu akan memulihkan umatnya, dan Tuhan itu akan membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Kalau kita lihat saudara, aplikasinya dalam sekarang itu saudara, bagaimana zaman dahulu keselamatan itu hanya diperuntukkan untuk orang Yahudi. Benar ya saudara. Makanya kalau saudara lihat waktu ketika ada seorang ibu yang meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya, Tuhan Yesus berkata apa? Tidak patut untuk memberikan roti kepada anjing. Tetapi ibu itu berkata apa? Ya Tuhan, tetapi anjing juga makan remah-remah dari roti yang jatuh dari meja tuannya. Terus Tuhan berkata, tidak ada iman yang pernah aku jumpai sebesar ini. Nah, di sini kita bisa melihat pula saudara bagaimana kerinduan Tuhan untuk keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang. Makanya kalau kita lihat firman Tuhan berkata di dalam firman Tuhan ketika Tuhan Yesus itu sebelum dia naik ke surga, dia berkata apa? Segala otoritas yang ada di atas langit dan yang di bumi telah diberikan kepadaku, maka pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, di sini salah satu contoh yang kita lihat adalah Cornelius. Saudara pernah dengar kisah Petrus mengenai Cornelius? Bagaimana Cornelius ini merupakan seseorang yang bukan dari bangsa Yahudi. Tetapi dia dikatakan dia ini taat, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan memberikan persembahan untuk orang-orang Yahudi. Bahkan dikatakan ketika dia itu sedang berdoa saudara, malaikat Tuhan itu menghampiri dan berkata, Cornelius, semua persembahanmu dan doamu telah didengar oleh Tuhan. Sekarang kamu pergi cari orang yang bernama Simon Petrus, suruhlah orang untuk mencari orang yang bernama Simon Petrus yang sedang bertamu di rumah orang yang bernama Simon penyamak kulit. Dan saudara bisa lihat di situ ketika Petrus itu sedang berdoa saudara, ketika siang hari dia berdoa, dia merasa lapar, tiba-tiba Tuhan itu memberikan sebuah penglihatan bagaimana diturunkan makanan-makanan yang tidak halal. Dan Petrus berkata, ketika Tuhan suruh makan, dia berkata, aku belum pernah makan makanan yang tidak halal sebelumnya. Dan Tuhan Yesus berkata, dan Tuhan berkata, apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Singkat cerita saudara, ketika itu orang yang disuruh oleh Cornelius ini datang, dan setelah itu mereka itu menyatakan bagaimana Tuhan itu menampakkan diri kepada Cornelius untuk menjemput Petrus. Dan di situ saudara yang paling menarik adalah ketika Petrus sedang berbicara, menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, Roh Kudus itu memenuhi orang-orang tersebut. Mereka kepenuhan Roh Kudus dan mereka dikatakan di firman Tuhan berbicara dengan bahasa yang baru. Sehingga orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Petrus terkejut. Kenapa? Karena bagi mereka dahulu keselamatan hanya milik orang Yahudi. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa dia akan menjadikan sebuah bangsa yang besar. Kenapa saudara? Karena kerinduan Tuhan setiap orang itu menerima keselamatan. Dan Petrus sampai mengakui bahwa sekarang telah kulihat bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Makanya saudara bisa lihat di sini orang-orang di sini yang tahu dari dahulu yang negara itu sunyi sepi, maka itu akan menjadi terlalu sempit. Kenapa? Karena akan makin banyak orang yang datang kepada Tuhan. Nah, kita akan lanjut saudara di dalam firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 berkata seperti ini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Salah satu tanda saudara bagaimana kita dikasih Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhanlah yang membentuk kita, dan dikatakan di sini bahwa kejadianku adalah dahsyat dan ajaib. Jadi kita ini masterpiece-nya Tuhan. Tuhan nggak ya yang penting buat manusia lah gitu. Tetapi Tuhan itu memiliki istilahnya pikiran dan semua yang dia tuangkan ke dalam kita. Dikatakan kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Dikatakan ajaib yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita bisa melihat sebuah identitas yang baru yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi miliknya, di firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini dibuat dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Nah, kalau saudara lihat di ayat 15, firman Tuhan menyatakan seperti ini. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dan sini saudara, dikatakan tulang-tulangku tidak terlindungi, ini merupakan bagaimana Tuhan itu mengetahui atau pengetahuan Allah yang sangat sempurna mengenai ciptaannya. Saya punya pertanyaan, apakah kita bisa melihat tulang kita saudara? Nggak bisa. Kenapa? Ini tersembunyi. Tetapi firman Tuhan menyatakan di sini, tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Artinya Tuhan melihat sampai kedalaman kehidupan kita. Sampai yang kehidupan yang orang lain nggak bisa lihat, tulang saudara. Tetapi itu di sini dikatakan tidak terlindungi, artinya Tuhan melihat dan itu tidak tersembunyi bagi Allah. Dan yang kedua saudara, di firman Tuhan dikatakan seperti ini. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Di mana kita dijadikan saudara di dalam rahim. Kalau ada saudara orang yang istilahnya sedang mengandung atau hamil gitu ya. Saudara nggak bisa lihat bayinya. Tetapi Tuhan yang membentuk dan menjadikan. Yang ketiga saudara, di sini dikatakan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ini sebenarnya kata-kata puitis, simbolis gitu saudara, bukan kata-kata makna. Jadi Tuhan pakai alat perekam begitu ya. Enggak, tapi di sini menyatakan bagaimana dalam sejak kandungan kita, dalam proses penciptaan kita, yaitu di tempat yang tersembunyi, Tuhan itu hadir. Karena firman Tuhan berkata bahwa dia itu hadir di mana aja. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah roh. Dan kalau saudara lihat bagaimana dia ini, kalau dia hadir berarti dia ini ikut bekerja sama dalam pengerjaan tersebut. Benar saudara? Jadi kita lihat di sini bagaimana firman Tuhan menyatakan kita ini sangat-sangat spesial di mata Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita dibentuk pun, sebelum orang lain bisa melihat kita, Tuhan itu sudah melihat dan hadir dan membentuk kehidupan kita. Nah, di ayat 16 saudara, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dikatakan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Berarti saudara bisa lihat, sebelum semuanya itu terjadi, Tuhan itu sudah memiliki rencana. Benar nggak saudara? Dan saudara bisa lihat dalam kitab Yeremia dikatakan, aku mengetahui rencana atau rancangan apa yang aku miliki mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Rencana untuk mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan engkau masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, yang terakhir saudara yang mau kita lihat adalah di dalam kitab Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini. Aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan kalau saudara lihat di ayat yang ke-11 sampai dengan 14 dikatakan, sebab Tuhan telah membebaskan Yakub dan telah menebusnya dari tangan orang-orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembul sapi. Hidup mereka semua akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Ayat 13, pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari-nari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira.
Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Ada dua hal yang kita lihat. Yang pertama di ayat 3 dikatakan aku mengasihi engkau dengan kasih yang apa saudara? Kekal. Jadi ini merupakan sebuah tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita ini kepunyaannya, kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Makanya kalau saudara lihat di kitab Perjanjian Baru dikatakan, karena aku yakin tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak kemiskinan, tidak ketelanjangan, tidak kesengsaraan, baik apa yang ada di masa lampau, di masa sekarang, dan akan datang. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan ini dinyatakan sudah di kitab Yeremia bahwa kasih Tuhan ini adalah kekal untuk orang yang menjadi kepunyaannya. Dan yang kedua, kita lihat di sini bagaimana dikatakan aku telah menebusnya dari tangan-tangan yang lebih kuat. Pada zaman dahulu saudara bisa lihat bagaimana Tuhan itu membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, yang zaman sekarang saudara, bagaimana Tuhan ini menebus kita dengan darahnya. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini dibeli bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan apa saudara? Dengan darahnya yang mahal. Kenapa saudara? Supaya kita menjadi kepunyaannya. Dan janji Tuhan di sini firman Tuhan menyatakan mereka akan datang bersorak-sorai karena mereka semua akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Karena gandum, anggur, minyak, karena anak-anak, kambing domba, dan lembu sapi. Mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali merana. Ini merupakan janji Tuhan, saudara. Bagaimana ketika kita mau hidup di dalam Dia, saudara, Tuhan memberikan kehidupan yang kekal. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa kasih Tuhan itu kekal. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa kalau kita mau hidup di dalam Dia, Dia itu memberikan kehidupan yang kekal. Karena Tuhan berkata bahwa aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan berkata bahwa domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal dan mereka tidak akan binasa. Dan saudara bisa tahu kehidupan kita ini di sini enggak selamanya, tetapi kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka, di mana kita akan menerima upah dari segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini. Nah, di sini Tuhan menyatakan janji apa yang Tuhan bilang, saudara? Dikatakan bahwa kita akan berseri-seri. Makanya kalau kita lihat di kitab Wahyu, firman Tuhan menyatakan ketika kita bertemu Tuhan muka dengan muka, firman Tuhan menyatakan Dia akan menghapuskan air mata kita. Tidak akan lagi ada kesengsaraan. Ini merupakan janji Tuhan. Ketika kita tahu, saudara, bahwa kita ini bukan hanya dipilih oleh Tuhan, tapi lebih lagi tadi firman Tuhan menjelaskan bahwa kita ini dibentuk oleh Tuhan, bahwa selagi kita ini masih di dalam kandungan, saudara, Tuhan itu ada di situ. Tuhan itu mengetahui kita sampai ke dalam tulang-tulang kita, ke dalam yang paling dalam dari kehidupan kita. Tuhan pun mengetahuinya. Makanya pemazmur Daud mengatakan bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dikatakan ketika aku tidur engkau mengetahui, ketika aku bangun engkau mengetahui, bahkan ketika aku ingin berbicara pun sebelum aku berbicara engkau telah mengetahuinya. Dan firman Tuhan juga menyatakan bahwa Dia akan menyertai kita. Kenapa? Pemazmur Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Aku pergi ke langit, engkau ada di sana. Aku pergi ke bawah ke dalam bumi, engkau pun ada. Ini merupakan sebuah jaminan yang Tuhan itu berikan kepada orang yang percaya kepada kita. Bagaimana Tuhan menandai kita, saudara, dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Supaya apa? Firman Tuhan tadi menyatakan supaya kita ini bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Makanya saudara bisa lihat firman Tuhan menyatakan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata segala sesuatu yang kita lakukan untuk Dia tidak sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan memperhitungkan segala sesuatu. Saya undang pemusik dan singer untuk maju. Kita akan menyanyikan lagu, saudara. Kita bersyukur bahwa Tuhan menjadikan kita menjadi ciptaan yang agung, mulia, dan ajaib. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita ini berharga di mata Dia. Kita akan nyanyikan lagu, saudara.
Ya Tuhanku, aku bersyukur kepadamu. Selama aku hidup ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, karena tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Karena Allah yang sempurna, Allah yang mengasihi kami Tuhan, yang menjadikan kami Tuhan alat-Mu untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku ya Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan
Bersyukur Tuhan karena kemuliaan-Mu Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Karena Kau yang menjadikan kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Karena Kau yang menjadikan kami Tuhan seturut dan segambar dengan Engkau. Dan Kau yang menjadikan Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu yang telah menebus kami Tuhan. Supaya dalam kehidupan kami bisa memuliakan Engkau. Karena Kau memberikan tanda dalam kehidupan kami Tuhan dengan kasih-Mu yang tidak berkesudahan Tuhan. Supaya orang bisa melihat Tuhan bahwa Kau adalah Allah yang hidup Tuhan. Karena Kau adalah Allah yang menyertai kami Tuhan senantiasa Tuhan. Dan Kau yang akan terus menuntun kami sebagai gembala yang baik Tuhan. Kau yang akan memberikan kami Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan Engkau yang akan membimbing setiap langkah kami Tuhan, sehingga setiap langkah kami Tuhan bisa memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.